dijelaskan datang hari ini ke PA Selatan dalam rangka. Jadi hari ini setelah putusan hari Kamis yang lalu, Mas Dedi dan tim berkepentingan untuk mendapatkan salinan putusan yang resmi, yang sah, yang ada stempelnya dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah sejak pagi Mas Dedi menunggu, hari ini diberikan, sudah ada dengan PA. Dan seperti yang kalian tahu, salinan putusan yang diambil resmi di pengadilan ini tidak berbeda dengan direktori. Walaupun abang sepintas saja tadi melihatnya ya, tapi abang yakini sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan. Dan untuk yang di direktori itu adalah hal yang lumrah. Tidak hanya berlaku kepada Rian dan Ricis saja. Semua orang bercerai di Indonesia ini apabila sudah putus pasti akan dipublish. Syaratnya sederhana, kalian apabila tahu nomor perkaranya tinggal akses ke situ. Sesederhana itu, oke? Oke, Bang, mungkin apa hasil dari poin-poin yang dijelaskan? Ya sebenarnya sampai saat ini baik Mas Dedi dan tim, kemudian kita sudah berkomunikasi dengan Rian menanggapi hasil putusan ini. Pada dasarnya sih kita lebih besar akan menerima putusan ini dengan lapang dada. Itu artinya apa? Artinya tidak akan banding untuk persoalan ini. Tetapi ingat teman-teman, proses banding ini kan diberikan hak baik kepada penggugat maupun tergugat. Jadi bisa jadi loh pihak penggugat akan melakukan banding. Bandingnya apa? Soalnya misalnya nafkah anak yang sekian puluh juta itu ternyata nggak cukup, nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai gugatan. Boleh dong mereka banding. Begitu juga kami, apabila nanti di salinan putusan yang asli ini ada hal-hal pertimbangan hakim yang tidak sesuai, ya izinkan Mas Dedi mempelajari dulu, karena kan baru hari ini diterima. Bang, dari hasilnya kemarin kan kalau tidak salah memenangkan semua tuntutan dari Ricis, hak asuh anak, nafkah 10 juta untuk Ricis. Iya. Seperti apa tanggapan abang tentang hal ini? Sebenarnya kalau abang itu bukan dikabulkan seluruhnya, itu mestinya sih dikabulkan sebagian. Kalau dikabulkan seluruhnya, tentunya nafkah anak yang diminta oleh Ricis tidak sejumlah yang diputuskan sekarang, yang dikabulkan sekarang. Tetapi sudahlah, itu redaksi ya, mungkin soal redaksi. Pada prinsipnya kita coba berdamai dengan hati. Mas Dedi nasihatin Rian, kita terima ya. Kemudian kalau ada hal-hal dalam perkembangannya, mungkin dari pihak Rian ada dinamis, ada hal-hal yang perlu memang diluruskan atau sampai ke hal-hal yang memang perlu dibanding, ya apa boleh buat, kita akan pikirkan untuk banding. Tapi sementara sampai dengan hari ini tidak ada keinginan untuk banding, ya. Kita akan menerima. 10 juta Rian loh, nggak masalah ya Bang? Nggak masalah, nggak ada masalah. Oh, untuk Ricisnya bagaimana Bang? Gimana kalau tanya? Nggak tahu. Karena yang diminta kan bukan segitu sebenarnya. Dari sisi Bang ya? Ayo. Yang dimintanya berapa sebenarnya? Nggak baca, nggak baca. Kan ada dalam gugatan ya? Ada kan? Oke, berapa Bang? Udah begini aja 2 kali daripada itu. Selesai ya urusannya, bisa diadukan. Oke. Tapi Bang, yang iya. Bang, ini yang lagi rame di curhatannya Ricis tentang alasan diminta cerai itu karena si Teguh Rian tidak memberikan nafkah batin dan tidak punya pekerjaan tetap. Penjelasan tentang hal ini seperti Jadi apa? hal ini selalu diulang-ulang. Nafkah batin, nafkah batin, nafkah batin. Faktanya sudah ada Mona yang usia perkawinan ini baru masuk ke tahun ketiga, Mona sudah lahir di tahun pertama perkawinan. Hal-hal umpamanya tidak diberikan akibat itu sebab akibat sebenarnya. Rian itu tidak ada masalah kesehatan, tidak ada masalah disfungsi seks apa segala macam gitu. Jadi kalau boleh abang luruskan itu bukan persoalan, dan memang pihak Ricis memang mendalilkan hal itu gitu loh, tidak diberikan nafkah batin sejak sejak melahirkan atau sejak apa gitu loh. Tetapi dalam persidangan mereka tidak bisa menyampaikan bukti yang otentik. Bukti otentik itu apa sih? Rian pernah berobat ke dokter, Rian pernah keluar umpamanya surat keterangan diagnosa bahwasanya dia ada masalah, itu nggak ada teman-teman ya. Kemudian lagi hal-hal yang menurut kita, ya ini kalau soal datang ke pengobatan alternatif menanyakan itu kan bebas-bebas aja. Tapi kan hal itu tidak menjadikan fakta bahwasannya Rian ada masalah gitu loh. Jadi kalau nafkah batin, lagi-lagi sebab akibat, itu tidak bisa Rian berikan atau tidak bisa Ricis itu karena penerimaan dari Ricis juga pada saat itu nggak ini loh. Gimana sih mau berhubungan kalau si istri ogah-ogahan lah atau apalah. Jadi
betul-betul situasional ya Mas ya. Komunikasi mereka lah yang perlu kita lihat pada saat itu. Berarti ya. sebenarnya Ricis yang banyak menolak gitu. Ini paling pinter deh kalau nanya ini. Nggak juga sih sebenarnya. Tapi hal itu karena tidak ada mungkin dalil dan alasan yang ini nafkah batin juga diungkap. Ya kan? Dan tentang yang katanya Tenggurian tidak mempunyai pekerjaan tetap ketika yang waktu itu ngasih siapa saudaranya 500 juta ke Tenggurian karena Tenggurian Oke. tidak mampu memberikan uang. Saya luruskan flashback ke belakang. Rian sebelum datang ke datang ke Jakarta sudah punya pekerjaan. Dia bisa menerima dan akan menikah dengan Ricis itu ada beberapa syarat yang diajukan Ricis yang disampaikan kepada ayah juga. Rian harus ke Jakarta karena Ricis melihat ada potensi di Rian, bisa bersama-sama Ricis, bisa kolaborasi untuk bisa ngeplok atau apa namanya. Ternyata itu terbukti teman-teman. Rian ternyata bisa mendalami profesinya yang baru itu. Dan kalau dibilang tidak ada pekerjaan sangat salah. Rian itu tetap memberikan nafkah loh, tetap memberikan jajan kepada istrinya, membayar cicilan rumah 2, kemudian membayar tenaga-tenaga yang membantu Ricis, kemudian yang biaya rumah sakit yang terakhir, masih banyak lagi. Jadi namanya orang menikah tentu terjadi percampuran harta, uang Rian, uang Ricis bercampur di sini. Jadi tidak ada perjanjian pernikahan sebelumnya yang dinotarilkan, jadi betul. Jadi mereka itu sama-sama lah membangun rumah tangga itu, ya. Oke. Nah, soal yang transfer ini mungkin agak sedikit ini. Kalau di dalam fakta persidangan, uang itu diketahui Rian sebelumnya bukan dari Ricis. Tapi di persidangan baru terungkap bahwasanya Mbak Cindy itu menerima transfer 600 juta dari Ricis. Kemudian 500 diberikan kepada Rian dengan alasan, Rian ini pekerjaan yang kemarin kamu ada endorse, ada bantu Mbak Cindy apa segala macam. Rian happy dong, artinya pekerjaan dia, lelahnya dia ternyata dihargai. Dan itu kalau umpamanya Rian tahu itu uang dari Ricis, dia nggak akan terima Mas. Dan itu terbukti dengan apa? Dari awal pernikahan sampai sekarang, konten-konten yang dibuat, baik di YouTube maupun di media yang lainnya, tidak pernah Rian meminta. Karena Rian anggap uangku, uang Ricis juga gitu. Jadi itu mungkin yang bisa Mas Didi sampaikan ya. Jadi hal itu menyudutkan Tenggurianka dan membuat Tenggurian jadi sakit hati ketika hal itu sebenarnya gitu, Bang. Ya. Pastinya Rian agak kecewa ya. Kenapa hal-hal seperti itu malah diungkap gitu loh. Padahal kan kalau umpamanya Rian dari awal itu uangnya dari Ricis, dia nggak akan terima gitu loh. Kalaupun umpamanya pasang surat pekerjaan apa segala macam, wajar dong Mas. Rian tuh punya tanggung jawab yang besar. Rumah 2 loh yang harus dibayar angsurannya. Ya, belum lagi teman-teman karyawan, ya kan, pembantu-pembantu itu. Tanggung jawab tuh Rian besar gitu loh. Dan nggak ada klaim di sini artinya, oh enggak, Ricis yang bayar semua, enggak juga, enggak seperti itu juga. Rian ada kontribusi di situ gitu, ya. Untuk pertemuan anak kita sendiri gimana tuh? Nanti kalau sudah apa dibebaskan apa gimana? Sesuai dengan hasil keputusan, hak asuh itu ada di Ricis. Oke, karena memang alasannya kan di bawah umur. Dan itu wajar buat kita. Kemudian kepada Rian diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bisa mengajak, kemudian bermain, ya kan, tapi dengan pengaturan yang tentunya disepakati oleh kedua belah pihak. Dan itu rasa-rasanya sih bisa berjalan selama ini. Kalaupun tidak berjalan itu biasanya Rian itu kadang-kadang kalau mau izin ngajak Mona itu tidak bisa langsung ke Ricis, harus lewat pengasuh, harus lewat susternya. Dan hal itu juga membuat kadang-kadang Rian, ini anak gue, anak kita, kenapa gue mesti harus lewat pembantu atau lewat suster? Kenapa sih lu jawab aja, gue mau jemput Mona, jawab dong gitu. Ini enggak, lu tanya aja sama suster, kadang-kadang begitu. Ya. Untuk bandingnya sendiri nanti per tanggal 12 ya? DHT-nya kapan tadi? 14-16. 14-16 berarti 14 hari akhir bulan Mei ini buat Itu Bandung. bandingnya dari Rian sendiri? Enggak Mas ya. Bisa dari 12. Kita tidak ada berencana untuk banding. Oke. Yang kita sampaikan itu adalah bahwasanya proses banding atau upaya hukum itu boleh dari pihak kita, boleh dari pihak mereka gitu. Itu aja sih. Tapi mungkin. dari abang sendiri menerima ya? Menerima. Katanya kita udah ikrar ya? Iya. Alasan kita sih sederhana. Apalah Rian, gunanya kita melakukan banding. Toh Ricis juga tidak akan kekeh. Dia orang yang punya sikap, punya ini kan
masa terus nggak diterima, banding kita umpamanya diterima nih, kemudian batal ininya dikalahkan umpamanya mereka, apakah itu membuat Rian dan Ricis bisa bersatu? Kan nggak juga gitu. Nggak ada jaminan sama sekali. Jadi lebih baik kalau saya bilang sih, mungkin kalian tidak berjodoh sebagai suami istri. Alangkah lebih baiknya kalian itu bersatu sebagai teman, sahabat untuk sama-sama membesarkan Muna. Itu jauh lebih bijaksana, ya. Tadi statusnya juga ada janda dong. Hah? Juga sama janda dong. Belum. Tunggu ya. Tunggu 14 hari ya Bang ya? 14 hari dari 14 sekarang ya. Bang, berarti dengan kata lain ini tertutup kemungkinan untuk mereka rujuk kembali dan status mereka udah berpisah berarti ya Pak? Iya, berpisah udah pasti, udah dari kemarin-kemarin udah berpisah. Cerai selama belum memegang surat cerai berarti belum ada cerai. Itu aja, sesederhana itu. Ya, oke, cukup. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Sedikit ada tambahan dari